Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun kepada Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembahas yang saya hormati, kepada Ibu Dr. Anda Liliana MPD selaku dosen pembimbing 2 yang saya hormati, kepada Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing 1 yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Septiana, NPM 18130531009, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPA Peserta Didik kelas 5 SD Negeri Bimura Harjo. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Desain penelitian yang digunakan non-equivalent control group design. Penelitian ini menggunakan teknik ordinal sampling dengan jumlah 40 orang peserta didik. Instrumen yang digunakan menggunakan tes soal pilihan jamak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual berupa peningkatan hasil belajar IPA peserta didik pada kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan dengan menggunakan media audiovisual. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian hipotesis menggunakan rumus Thesis-Pullen varian diperoleh data T hitung 3,3551 kurang dari T tabel sama dengan 2,021 dengan taraf signifikan 5%. Kata kunci IPA media audiovisual. Identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar IPA yang belum sesuai dengan KKM. 2. Media pembelajaran yang diterapkan belum maksimal. 3. Peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 4. Peserta didik tidak memperhatikan penjelasan dari pendidik. 5. Terdapat peserta didik diam dan ingin bertanya meskipun belum memahami materi. 6. Terdapat peserta didik meremehkan pembelajaran IPA. Rumusan masalah. Pertama, apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo? Kedua, apakah ada perbedaan yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo? Uji persyaratan instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Jumlah soal yang diuji cobakan adalah sebanyak 40 soal. Setelah dilakukan uji coba soal, dilakukan analisis validitas butir soal menggunakan rumus korelasi point Bayes serial dengan pembantuan program Microsoft Office Excel 2019. Hasil uji validitas diperoleh butir soal valid sebanyak 30 soal dan 10 selainnya dinyatakan drop. 2. Uji reliabilitas. Berdasarkan jumlah soal yang valid sebanyak 30 butir soal, kemudian dilakukan perhitungan untuk menguji tingkat reliabilitas soal tersebut. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus Kudor-Richardson. Perhitungan yang telah dilakukan menggunakan hasil R11 sama dengan 0,93. Diperoleh di kesimpulan bahwa soal tersebut mempunyai karakteristik reliabilitas yang sangat kuat. Deskripsi hasil penelitian. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum diterapkan media audiovisual pada kelompok eksperimen, nilai rata-rata peserta didik kelompok eksperimen lebih kecil dari nilai rata-rata peserta didik kelompok kontrol, yaitu 57,55 kurang dari 58,7. Setelah diberi perlakuan menggunakan media audiovisual pada kelompok eksperimen, terdapat peningkatan dan lebih besar dari nilai rata-rata kelompok kontrol, yaitu 80,24 lebih dari 70,24. Distribusi frekuensi data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan tabel di samping dapat ketahui nilai pretest peserta didik yang ada di kelompok eksperimen. Terdapat 3 peserta didik yang tuntas dan yang tidak tuntas berjumlah 17 peserta didik dengan persentase ketuntasan 15%. Adapun nilai pretest peserta didik yang tuntas pada kelompok kontrol berjumlah 3 orang peserta didik dan yang tidak tuntas berjumlah 17 peserta didik dengan persentase ketuntasan 15%. Distribusi frekuensi data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tabel di samping ketahui nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok eksperimen dengan KKM 70 berjumlah 16 peserta didik dari 17 peserta didik dengan persentase ketuntasan 94,11% dengan menggunakan media audiovisual. Adapun nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok kontrol berjumlah 9 peserta didik dari 17 peserta didik dengan persentase ketuntasan 52,94%. Dalam hal ini kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen menggunakan media audiovisual oleh peneliti. Rata-rata nilai pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebelum dilaksanakan pembelajaran, nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen sebesar 56,47 dengan nilai tertinggi 68 dan terendah 33. Sedangkan hasil post-test kelompok eksperimen mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan media audiovisual, yaitu dengan rata-rata sebesar 80,24 dengan nilai tertinggi 90 dan terendah 55. Kemudian pada kelompok kontrol, hasil rata-rata nilai pretest sebesar 54,82 dengan nilai tertinggi 63 dan nilai terendah 30. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan
eksperimen menggunakan media audiovisual oleh peneliti, sehingga peningkatan nilai rata-rata post-test tidak setinggi kelompok eksperimen, yaitu 70,24 dengan nilai tertinggi sebesar 79 dan nilai terendah sebesar 67. Hasil uji persyaratan analisis data, uji normalitas. Terdapat dua data yang perlu diuji normalitaskan, yaitu data pretest dan post-test, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat dengan program Microsoft Office Excel 2019. Interpretasi hasil perhitungan dilakukan dengan membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel dengan DK sama dengan K-1. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data pretest, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X kuadrat hitung 7.500 kurang dari sama dengan X kuadrat tabel 12.592, berarti data pretest, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Kemudian hasil uji normalitas data post-test, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X kuadrat hitung sama dengan 8,339 kurang dari sama dengan X kuadrat tabel 12,592, berarti data post-test, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Hasil uji persyaratan analisis data, uji homogenitas. Uji homogenitas dihitung menggunakan rumus uji F. Kaidah keputusan, jika F hitung kurang dari F tabel maka varian homogen. Sedangkan jika F hitung lebih dari F tabel maka varian tidak homogen. Taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05. Hasil perhitungan nilai pretest, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh F hitung sama dengan 1,26 kurang dari F tabel sama dengan 2,33. Kemudian nilai post-test, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol F hitung sama dengan 1,83 kurang dari F tabel sama dengan 2,33. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki varian homogen. Hasil uji persyaratan analisis data, uji hipotesis. Uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung 4,71 dengan N sama dengan 17 untuk taraf kesalahan 5% atau 0,05. Maka F tabel yang didapat yaitu 4,54. Data menunjukkan bahwa F hitung sama dengan 4,71 lebih dari F tabel 4,54, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta di kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Uji T. Uji T perbandingan nilai post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan analisis diketahui nilai DK 17 plus 17 negatif 2 sama dengan 32 dengan taraf signifikan 5%, maka didapat T tabel sama dengan 2,042 sehingga T hitung sama dengan 5,586 lebih dari T tabel sama dengan 2,042 yang artinya HA diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta di kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Maka dapat disimpulkan kelompok eksperimen menggunakan media audiovisual lebih baik dari kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan eksperimen menggunakan media audiovisual. Pembahasan. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA peserta di kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Hasil analisis kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar peserta didik. Sebelum diperlakuan, diketahui bahwa nilai rata-rata pretest pada kelompok eksperimen lebih rendah dari kelompok kontrol. Kelompok eksperimen pada penelitian ini menggunakan media audiovisual. Menurut Simarmata, tahun 2020 halaman 62 menyebutkan bahwa media audiovisual adalah media pengajaran dan media pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam waktu proses pembelajaran berlangsung. Rata-rata N-gain adalah pretest dan post-test kelompok eksperimen yaitu 0,70 dengan kategori tinggi, dan rata-rata N-gain antara pretest dan post-test kelompok kontrol yaitu 0,56 dengan kategori sedang. Selisih N-gain kedua kelompok yaitu 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar di kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis dengan rumus regresi linear sederhana terhadap kelompok eksperimen. F hitung sama dengan 4,71 lebih dari F tabel sama dengan 4,54, maka HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan hasil uji hipotesis menggunakan rumus T tes dengan T hitung 5,586 lebih dari T tabel sama dengan 2,042 yang artinya HA diterima. Hasil penelitian ini juga relevan dengan yang dilakukan oleh Muhammad Fatur Rozi tahun 2020, Sylvia Novia Briani tahun 2016, Wafa Mardiah tahun 2019, Ketut dan Kade tahun 2017, dan Widya Budiarti tahun 2017. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap hasil belajar IPA peserta didik. Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Artinya hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima. Keterbatasan peneliti.
Penerapan media audiovisual memiliki perbedaan dan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut. 1. Penelitian dilaksanakan saat suasana pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran kurang maksimal karena terbatas oleh waktu. 2. Fokus penelitian hanya pada pembelajaran ranah kognitif saja. 3. Populasi penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo sehingga akan berbeda hasilnya apabila diterapkan pada SD maupun di tempat lain. Kesimpulan 1. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana. Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo dengan memperoleh F hitung sama dengan 4,71 lebih besar dari F tabel yaitu 4,54. 2. Uji T perbandingan nilai post test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki T hitung sama dengan 5,586 lebih besar dari T tabel yaitu 2,042 yang artinya HA diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Saran 1. Diharapkan dengan adanya media bantu yaitu media audiovisual peserta didik lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Diharapkan didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung dapat menggunakan media audiovisual agar peserta didik lebih aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 3. Diharapkan sekolah mendukung serta memfasilitasi penerapan media pembelajaran yang lebih bervariasi, salah satunya media audiovisual. Hal ini membuat proses kegiatan pembelajaran peserta didik menjadi lebih berpartisipasi atau aktif dalam pembelajaran. 4. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar peneliti lanjutan untuk dapat menerapkan media audiovisual dalam pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu, materi pembelajaran harus dipersiapkan dengan baik agar memperoleh hasil yang baik, dan keterbatasan peneliti ini dapat meminimalisir untuk meneliti selanjutnya. Tentang bunyi canang, tangting kulintang pehing, genting gamelan pehing, terbuat dari bambu, anjak di Lampung Barat, do re mi, sol la si do, gamelan pehing cetak.